sekarang ini sedang marak yang kita dengar ya di berita bahwa novel coronavirus yang sebelumnya namanya novel coronavirus yang sekarang berubah menjadi COVID-19 itu sedang merebak di mana-mana. Masyarakat itu menjadi sangat khawatir jangan sampai mereka nanti yang akan terkena. Nah, tapi sebelumnya kita sebenarnya perlu tahu dulu sebenarnya apa sih ini COVID-19 dan kenapa menjadi sangat mengkhawatirkan gitu loh ya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, jadi sebenarnya COVID-19 ini atau bersumber dari novel dari coronavirus. Nah, coronavirus sendiri itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960 ya. Jadi coronavirus ini sudah ada jauh-jauh hari sebelumnya, cuma pada saat itu dia lebih banyak menyebabkan common cold atau flu biasa dan hingga yang berat seperti SARS dan MERS ya yang di awal-awal tahun 2000. Nah, meskipun mereka satu keluarga, COVID-19 ini ya satu keluarga dengan tadi SARS dan MERS, tapi secara struktur dia berbeda. Nah, kasusnya saat ini itu sudah memang kalau dilihat ya secara global itu sudah memang sangat lumayan mengkhawatirkan dan ini sudah menjadi pandemi ya, karena dia sudah melintas batas negara yang awalnya hanya ditemukan di Cina, sekarang merebak ke sampai 26 negara ya. Kasus terakhir per tanggal 21 Februari itu di seluruh dunia itu sudah ada sekitar 76.000 kasus ya yang terkonfirmasi dicurigai ya suspek COVID-19. Khusus di yang meninggal itu sudah ada sekitar 2.247 kasus. Namun yang sembuh juga itu banyak sebenarnya, 6 kali lipat dari yang meninggal, ada sekitar 18.590 ya yang sembuh. Nah, ini menandakan apa? Bahwa sebenarnya COVID-19 ini juga bisa sembuh dengan sendirinya dan juga bisa kita cegah ya. Cara mencegahnya itu apa? Pertama ya, kita harus mencuci tangan ya. Jadi mencuci tangan pun itu bukan hanya sekedar asal-asalan ya. Cuci tangan dengan sabun, kemudian lakukan dengan langkah-langkah yang selama ini direkomendasikan ada 6 langkah ya. Jadi mencuci bagian punggung tangan, jadi bukan hanya sekedar di bagian telapak tangan tapi punggung tangan ya, terutama yang sering akan bersentuhan dengan misalnya benda-benda yang bisa saja seperti misalnya HP atau pena atau gagang pintu ya, bisa saja ada orang yang mungkin punya potensi ya menyebarkan COVID-19 ya, dan kita tidak tahu apakah dia memegang pintu atau memegang HP dan sebagainya ya. Jadi mencuci tangan itu sangat direkomendasikan terutama dengan sabun. Kalaupun tidak ada ya, kalau misalnya ada handcuff itu sepanjang tangan itu tidak terlalu kotor, bolehlah kita menggunakan itu untuk pencegahan. Kemudian selain itu ya, pada saat kita batuk sebaiknya itu kita batuk dengan etika yang baik ya. Jadi batuk itu bukan dengan cara yang seperti ini misalnya tapi kita gunakan area misalnya di seperti ini ya. Kemudian selain itu kalau ada tisu itu jauh lebih baik ya. Kemudian kalau memang kita punya ada gejala flu, batuk dan sebagainya, sebaiknya gunakan masker ya dengan cara yang benar ya, tidak dibulak-balik. Jadi gunakan masker yang sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Jaga jarak aman adalah jadi pada saat misalnya kita lihat ada orang batuk, ada orang atau kita sendiri yang batuk ya, jadi kita juga jaga jarak aman, yaitu antara kita dengan orang lain itu 1 meter ya, 0,5 sampai 1 meter, supaya kita terhindar dari droplet karena penyebarannya itu terutama sebenarnya itu lewat droplet itu seperti ingus atau cairan yang keluar pada saat kita batuk. Nah, COVID-19 itu ada di situ ya, jadi penyebarannya itu paling utama lewat itu tadi ya. Nah, jadi jaga jarak, lalu hindari menyentuh tadi mata. Jadi misalnya kalau kita batuk atau kita sudah merasa ada batuk, demam, kemudian sesak nafas ya,
hindari menyentuh area-area yang seperti mata, hidung, mulut, ya, karena bisa saja sebenarnya itu mungkin kita hanya kebetulan terkena droplet dari orang lain, kita belum terinfeksi, tapi karena kita menyentuh area tadi, ya, itu bisa saja COVID-nya itu masuk ke dalam tubuh kita lewat tadi mata, hidung, atau mulut, ya. Kemudian, nah, jika kita mengalami batuk, kemudian sesak, sulit bernafas, sebaiknya, apalagi demam ya, sebaiknya segera mencari bantuan ke puskesmas atau ke dokter, rumah sakit ya, untuk pemeriksaan lanjut ya. Apakah itu sekedar flu biasa atau batuk biasa atau sesak biasa, ataukah memang ada indikasi bahwa itu adalah COVID-19. Apalagi kalau memang kita punya riwayat pernah berkunjung ke negara, misalnya negara Cina, atau pernah bersentuhan langsung dengan orang yang berasal dari sana ya, dalam masa-masa penyebaran pada saat ini. Dan ini yang paling penting ya, terutama untuk kita yang supaya kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik, makan makanan yang sehat dan bergizi ya, kemudian istirahat yang cukup, minum air ya, at least 1,5 liter sehari atau 8 gelas. Lalu yang paling penting juga adalah jangan hindari makan makanan yang masih mentah atau makanan yang setengah masak ya, terutama yang daging-daging, karena kita tahu bahwa COVID-19 ini asal muasalnya itu berasal dari binatang ya, jadi penularannya itu pertama dari binatang ke manusia. Mudah-mudahan dengan kita melakukan pencegahan seperti tadi yang sudah disampaikan, kita bisa semua terhindar ya, daya tahan tubuh kita tetap sehat dan kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Baik, itu saja informasi yang bisa diberikan. Terima kasih.